Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Puspita Effendi dari Prodi PAI semester 4 di kelas P1. Oke, di sini saya akan membahas kitab Adabul Alim wal Mutalim di bab 2. Al-awalu, adapun yang pertama, ayyutahhiru, ialah hendaknya menyucikan siapa qalbahu terhadap hatinya min kulubisin dari segala penipuan, wadanasin dan kotoran, wagilin dan dengki, wahasadin dan hasad, wasu'in akiudatin dan buruknya akidah, wasu'in khuluki dan buruknya beberapa akhlak, lias luhu supaya layak siapa bidzalika dengan itu liqabuli ilma untuk menerima ilmu, wahifudhihi dan menghafalkan, wal itlai dan meneliti, ala daqaiqi atas kedetailan makna, ma'anihi maknanya, wal fahum dan memahami lighawamidihi pada kesamaran-kesamaran. Nah, jadi maksudnya di sini tuh para pelajar tuh hendak harus mensucikan hatinya dan perilakunya, dalam arti membersihkan diri gitu kan, membersihkan hatinya dari cara dia menipu, bermaksiat, terus juga dengki, hasud, akidah atau akhlak yang buruk, karena mereka tuh layak untuk menerima ilmu, terus juga menerima ilmu dan menghafalkannya, dan meneliti kedetailan maknanya dan memahami nilai-nilai yang bersifat sama. Asani, adapun yang kedua, ayyuhassina, ialah hendaknya mengindahkan niyata terhadap niat fi thalabi ilmi, dalam mencari ilmu, bi an yaksida dan hendaknya bermaksud siapa muta'alim bihi dengan gambarannya wajah Allah, terhadap ridha Allah azza wa jalla, maha mulia Allah dan maha agung, wal amala dan mengamalkan bihi dengan wa ihya'a syari'ata dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi dan menerangi hatinya, wa tahliyata batinihi dan menghiasi batinnya, wa taqarraba dan mendekat minallah dari Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wala yaksida dan tidak bermaksud siapa muta'alim bihi dengan al-agorodo terhadap beberapa tujuan, ad-dunya iyata yang bersifat duniawi, min tahsili riyasati dari menghasilkan kepemimpinan, wal jahi dan pangkat, wal mali dan harta, wa mubahati dan dibanggakan, al aqrani beberapa teman, wa ta'zim nasi dan mengagungkannya manusia, lahu kepada, wa nahwi dzalika dan seperti itu semua. Jadi maksudnya yang kedua itu adalah ketika kita sebagai seorang pelajar harus mempunyai niat baik untuk mencari ilmu, dan kita juga harus mempunyai tujuan untuk mencari ilmu. Misalkan tujuan kita untuk mencari ilmu itu kan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, setelah kita mempunyai ilmu nih, terus kita tuh harus mengamalkan ilmu itu kepada orang lain supaya ilmu itu tuh berkah. Dan terus juga harus menghidupkan syariat, menerangi hati, terus juga menghiasi batin. Terus kita juga harus mendekatkan diri nih kepada Allah, dan tidak mempunyai maksud memperoleh tujuan yang bersifat duniawi. Contohnya itu seperti pemimpin, terus juga memperoleh pangkat, terus juga harta, pokoknya yang dibangga-banggakan oleh teman atau manusia lah, yang agar dihormati banyak orang lain dan sebagainya. Asalisu, adapun yang ketiga, ayyubadiri ialah kisah bitahsili ilmi dan menghasilkan ilmu, saya sabayatu dan waktu mudanya, wa awqata umrihi dan beberapa waktu umurnya, wala yagot
toro dan tidak tertipu siapa bihodai taswifi dan tipuan menunda-nunda wasamili dan menunggu fa inna kulla saati karena sesungguhnya setiap waktu tamuru berarti apa min umrihi dari umurnya la badala tidak ada ganti laha bagi wala iwaldo dan juga tidak ada takar anha dari wa an yakto'a dan hendaknya memutuskan siapa maqdoro dan mampu alaihi atas minal alaiki dari beberapa hubungan syagilati yang menyibukkan wal awaiko dan beberapa penyenggah maniati yang mencegah antamami tolabi dan sempurnanya mencari ilmu wabadlil ijtihadi dan mencurahkan kerungguhan wakuwatin jiddi dan kekuatan tekad fit tahsili dan menghasilkan ilmu fa innaha karena bahwasannya qawati'u ialah beberapa pemutus tariki ta'allumi jalannya pembelajar. Nah, jadi maksudnya itu adalah hendaknya bagi pelajar itu tuh harus bergegas mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin. Jadi itu kita sebagai pelajar tuh jangan cuman malas-malasan, tapi kita tuh harus bergegas mencari ilmu. Kalau semisalkan kita nggak paham nih akan ilmu yang tadi sudah dijelaskan oleh guru atau bahkan oleh siapa, kita pelajari lagi di rumah agar kita paham akan ilmu itu. Karena di waktu muda itu sisa waktu-waktunya itu umur gitu loh. Jadi jangan sia-siakan umur, jangan sia-siakan waktu, karena mungkin mumpung masih muda nih kita harus mempunyai ilmu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Untuk bekal di akhirat nanti gitu kan. Jangan kayak nanti dulu gitu, tunggu dulu, itu jangan. Lebih baik kita kayak inisiatif gitu kan, kayak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya di umur kita yang muda ini. Karena waktu itu tuh berjalan terus kan, melewati umurnya tanpa bisa digantikan atau ditukar. Kayak misalkan digantikan oleh barang, digantikan oleh apa, umur kan gak bisa kayak gitu kan. Umur tuh kan setiap harinya berjalan terus, jadi jangan sia-siakan umur dan waktu, maksudnya seperti itu. Nah, sebaik-baiknya pelajar tuh dengan segenap kemampuannya memutus segala sesuatu yang menyibukkan dan beberapa penghalang yang mencegahnya dalam rangka menyempurnakan ilmu. Jadi di sini tuh kita sebagai pelajar harus benar-benar kayak mempunyai kemampuan gitu kan untuk mencari ilmu, jangan cuma malas-malasan aja. Kita harus benar-benar mempunyai kesungguhan untuk mencari ilmu itu, untuk mendapatkan ilmu itu. Terus juga kita harus mempunyai tekad nih yang kuat dalam mengumpulkan ilmu, karena itu semua tuh adalah pemutus jalannya proses belajar. Kalau semisalnya kita malas-malasan ya, terus juga kita kayak bodo amat, nanti dulu, gini, itu adalah pemutus jalan proses kita belajar. Tetapi kalau semisalkan kita inisiatif untuk kita mempunyai ilmu, untuk kita belajar, itu tuh ilmu kita tuh akan ngalir terus setiap harinya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.